kita semua selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran matematika kita ya. Kita masih membahas luas permukaan bangun ruang. Kita masuk ke bangun yang ketiga, kerucut. Pada kerucut terdapat dua sisi. Sisi atas sama sisi alasnya. Sisi atasnya ini sering disebut dengan selimut bangun. Kemudian sisi alasnya ini berbentuk lingkaran. Ingat, berkaitan dengan lingkaran berarti kita akan membahas mengenai penggunaan pi. Ingat, nilai pi itu ada 22/7 sama 3,14. Kapan dia digunakan 22/7? Digunakan jika jari-jarinya bisa dibagi dengan 7 kelipatan 7 atau tidak hasil dari perkalian 7. Nah, sedangkan 3,14 digunakan jika jari-jarinya tidak bisa dibagi dengan 7. Nah, rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut itu LP sama dengan Pi kali R kali R tambah S. Ingat, ini R-nya itu adalah jari-jari, sedangkan S-nya itu adalah selimut tabungnya. Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Untuk menyelesaikan soal ini, langkah pertama yang harus kita lakukan, tuliskan dulu yang diketahui. Perhatikan bangunnya, nilai apa saja yang kita ketahui. Yang pertama adalah nilai jari-jarinya atau R-nya sama dengan 14 cm. Selanjutnya yang kita ketahui lagi adalah selimutnya atau S-nya sama dengan 25 cm. Nah, nilai selanjutnya yang kita ketahui adalah nilai pi-nya. Ingat, nilai pi dapat kita ketahui dari nilai jari-jarinya. Nah, di sini jari-jarinya 14 cm. Nah, sekarang lihat di perkalian 7. Ada tidak di perkalian 7 yang menghasilkan 14? Ada ya, jika ada berarti 14 itu bisa kita bagi 7. Nah, jika bisa dibagi 7 berarti pi yang kita gunakan adalah pi 22/7. Langkah selanjutnya, tuliskan rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung luas permukaan kerucut. Rumusnya itu LP sama dengan pi kali R tambah S. Nah, tinggal memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumusnya. Sama dengan pi-nya 22/7 dikali R-nya 14, kemudian dikali lagi dengan R-nya 14, kemudian ditambah dengan S-nya 25 cm. Nah, diperhatikan di sini. Di sini ada bilangan yang bisa kita sederhanakan. Ingat, penyederhanaan bilangan itu syaratnya ada dua. Yang pertama, harus bilangan bawah dengan bilangan atas. Kemudian yang kedua, bilangannya harus habis dibahagi dengan bilangan yang sama. Nah, perhatikan di sini yang mana kita bisa sederhanakan. Nah, yang bisa kita sederhanakan itu 7 sama 14. Masing-masing bilangan ini bisa kita bahagi dengan 7. 7 kita bahagi 7, kemudian 14 juga bisa dibagi dengan 7. Tinggal diselesaikan. 22/7 dibagi 7, 7 dibagi 7 itu hasilnya 1. 22 dibagi 1 itu hasilnya 22. Kemudian kita kali 14 dibagi dengan 7. 7 kali berapa yang menghasilkan 14? 7 kali 2. Berarti kalau 14 dibagi 7 itu hasilnya 2. Kemudian kita kali. Nah, bilangan ini kita jumlahkan. 14 ditambah dengan 25 itu hasilnya 39. Tinggal mengalihkan seluruh bilangannya. Sama dengan 22 dikali 2 itu 44. 44 kita kali dengan 39 hasilnya 1716 cm pangkat 2. Jadi ketemu sudah hasilnya ya. Kita langsung ke contoh soal yang kedua. Caranya sama seperti contoh soal yang pertama. Terlebih dahulu tuliskan dulu yang diketahui. Nilai apa saja yang kita ketahui? Yang pertama adalah jari-jarinya 30 cm. Kemudian kita ketahui selanjutnya
selimutnya atau S-nya 32 cm. Kemudian selanjutnya lagi yang kita ketahui adalah nilai Pi-nya. Ingat, nilai Pi dapat kita ketahui dari nilai jari-jarinya. Nah, di sini jari-jarinya 30 cm. Lihat sekarang di perkalian 7, ada tidak di perkalian 7 yang menghasilkan 30? Tidak ada. Jika tidak ada, berarti 30 tidak bisa kita bagi dengan 7. Nah, jika tidak bisa dibagi 7, berarti Pi yang kita gunakan adalah Pi 3,14. Selanjutnya, tuliskan rumus yang akan kita gunakan untuk menghitung luas permukaan karucut. Rumusnya itu LP sama dengan Pi kali R tambah S. Tinggal memasukkan nilai-nilai ini ke dalam rumus. Sama dengan Pi-nya. Pi-nya 3,14 dikali dengan R-nya 30 cm, kemudian kita kali dengan R-nya 30 cm, kemudian ditambah dengan S-nya 32 cm. Nah, tinggal kita selesaikan. Yang harus kita kerjakan terlebih dahulu itu adalah yang ada di dalam kurung. Operasi hitung dalam kurungnya dulu yang kita selesaikan. Dan tidak diselesaikan, tetap kita tuliskan. Jadi, sama dengan 3,14 tetap ditulis, dikali dengan 30, kemudian kita kali. Nah, bilangan ini kita jumlahkan. 30 ditambah dengan 32 itu hasilnya adalah 62. Nah, selanjutnya tinggal mengalihkan semua bilangannya. Sama dengan 3,14 kemudian dikali dengan 30 dikali dengan 62. Lihat cara perkaliannya ya. 3,14 dikali 30 dikali 62. Pertama kita tulis dulu 3,14 dikali 30. Kali dari belakang. 0 dikali 4, 0, 0 dikali 1, 0, 0 dikali 3, 0. Kemudian angka 3 lagi kita kali dengan semua bilangan yang di atas. 3 dikali 4 itu hasilnya 12. Ditulis semua tidak 12. Tidak ya, yang kita tulis itu angka yang di belakang. Yang depan ini kita simpan. Karena bilangan 3 yang kita kali, jadi nanti ditulisnya sejajarnya ya nak, lurusannya. 3 kali 4 12, kita tulis 2, kita simpan 1. 3 dikali 1, 3 ditambahin kita simpan 1, 4. Kemudian 3 dikali 3 9. Selanjutnya kita jumlahkan. Turun 0, 0 ditambah 2, 2, 0 ditambah 4, 4. Kemudian turun 9. Selesai? Belum ya, masih ada angka 62. Kita kali lagi dengan 62. Kita mulai dari angka belakang lagi. 2 dikali 0, 0. 2 dikali 2, 4. 2 dikali 4, 8. 2 dikali 9, 2 kali 9, 18. Tulis semua tidak 18, kita tulis semua. Kenapa? Karena tidak ada lagi angka di depan angka 9. 11. Selanjutnya 6 dikali dengan semua bilangan yang di atas. 6 kali 0, 0. 6 kali 2, 12. Tulis 2, simpan 1. 6 kali 4, 24. Ditambahin disimpan 25. Tulis 5, simpan 2. 6 dikali 9, 54. Ditambah 2, 56. Kemudian bilangannya kita jumlahkan. Turun 0, 4 ditambah 0, 4. 8 ditambah 2, 10. Tulis 0, simpan 1. 8 ditambah 5, 13. Tambah yang disimpan 1. Di 14, tulis 4, simpan 1. 1 ditambah 6, 7. Ditambah yang disimpan 1, 8. Kemudian turun 5. Nah, di sini kita tinggal meletakkan komanya. Nah, perhatikan, di sini ada 2 angka di belakang koma. Jadi letak komanya juga harus 2 angka di belakang koma. Kita hitung dari belakang 1, 2. Berarti letak komanya di sini. Temu hasilnya. Hasilnya itu 5.840,5
Kenapa nolnya ini tidak tertulis? Diingat ya, kembali materi sebelumnya. Ingat, nol di belakang koma dianggap tidak penting. Jadi nol ini sama saja dengan tidak ada. Jadi hasilnya itu 5840,4 cm kuadrat. Inilah hasilnya. Jadi hasilnya 5840,8 cm pangkat 2. Demikian untuk materi hari ini. Lebih dan kurangnya Ustazah mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, silahkan langsung ke WA pribadinya Ustazah. Ustazah akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.